Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, satu-satunya manusia yang dalam waktu singkat bisa merubah peradaban dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tugas aktifnya cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hanya dalam waktu relatif singkat Nabi mampu merubah peradaban dunia. Begini, Nabi diangkat jadi Rasul itu umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Dakwah dilakukan Nabi pertama itu sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Ini yang disebut sabiqunal awwalun. Nggak digaji, nggak dapat fasilitas, nggak ada tunjangan beras. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya tidak kurang 11 orang. Zaman sekarang, calon bupati mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Betul? Bikin tim sukses, calon bupatinya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. 3 tahun dilakukan oleh baginda Nabi dengan hati yang ikhlas, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Turun perintah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan risalah kebenaran ini secara terbuka. Sudahlah, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulailah dilakukan dakwah secara terbuka. Dikumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil kami kenal jujur, nggak pernah dusta. Nabi dari kecil bergelar Al-Amin, orang yang jujur, nggak pernah bohong. Jadi pemimpin harus jujur, omongan dan ucapannya sama. Nih kadang-kadang pemimpin kita ucapan sama perbuatannya beda. Saudara-saudara, nanti pilih saya jadi pemimpin. Begitu terpilih, janjinya malah berbeda. Bukan mensejahterakan rakyat, ini malah menambah kesengsaraan rakyat. Ada pemimpin yang kayak begitu, ada? Sampean yang ngomong ya, sampean. Anda Muhammad kami kenal sejak kecil bergelar Al-Amin, orang yang jujur, nggak pernah dusta. Itu sebabnya kami percaya. Kata Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Treble-nya diturunin saja nih, monitor dalamnya, minta tolong sound system. Treble-nya turunkan saja, echo-nya dimatikan. Cek 1 2. Bass-nya kecilin sedikit. Cek 1 2, cek. Dah, terima kasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Sampai mana saya pidatonya barusan datuk? Kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka.
tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Inilah dakwah Nabi pertama secara terbuka, mengajak manusia untuk meninggalkan patung berhala, menyembah Allah Tuhan yang Esa. Oh, lewat sejarah kita tahu saudara, orang-orang Arab dahulu itu mereka menyembah berbagai macam Tuhan, patung berhala yang mereka anggap Tuhan. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bener bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapih nyembah, perutnya lapar, dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau Tuhan setuju, diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, mulai satu-satu dimakanin. Dalam kehidupan sejarah manusia, cuma saat itu saja ada orang tega makan Tuhannya. Inilah dakwah pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi secara terbuka, umum dan luas, berlaku kepada masyarakat Mekah. Cek 1 2, minta yang kabel aja ini. Cek 1 2. Ya. Bapak Ibu, ketika baginda Nabi menebarkan risalah kebenaran, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, mulailah rintangan, ujian, tantangan datang menghadang. Ini merupakan hikmah buat kita nih, bahwa ketika kita berjalan di atas nilai kebenaran, berjalan di syariat agama, pasti akan ada ujian, rintangan, tantangan yang datang silih berganti menghadang. Nabi sudah mencontohkan itu. Ketika berjalan di atas syariat agama, pasti akan ada ujian yang datang. Karena itu saya terharu. Tadi teman-teman pejuang subuh mengatakan bahwa kaum muslimin yang dimotori oleh pejuang subuh sedang membangun Masjid Al-Firdaus di lokalisasi bekas, cek 1 2, di eks lokalisasi Parit Hijrah. Saudara tahu Parit Hijrah? Jangan-jangan pernah jadi donatur di situ. Ketika kita berjalan di atas nilai kebenaran, pasti akan ada ujian, rintangan, hadangan. Karena itu kawan-kawan saya, sahabat saya, saudara saya, pejuang-pejuang subuh, teruslah maju bergerak. Ini bukan cuma kepada pejuang-pejuang subuh, tapi buat kita kaum muslimin dan muslimat. Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, teruslah kaki melangkah, jangan pernah pantang surut mundur ke belakang. Yakinlah dan jangan pernah takut salah untuk berbuat dalam kebenaran. Saya ulangi, selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah dan jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah berbuat dalam kebenaran masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat.
Saudara baca Al-Quran salah, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Karena ini apa yang dilakukan teman-teman saudara-saudara kita pejuang subuh, ini perlu dukungan doa. Bukan cuma doa, tapi bantuan yang kita miliki. Minta yang kabel saja kalau ada itu. Saudara, di tahun 1950-an seorang ulama besar di tanah Betawi, Allah yarham Kiai Haji Abdullah Safi'i. Saudara kalau ke Jakarta namanya itu ada di daerah Jakarta Timur, ulama besar. 3 serangkai diantaranya dengan Habib Ali Kuitang dan Habib Ali Condet. Jadi ada 2 Habib Ali Kuitang, Habib Ali Condet, dan Kiai Haji Abdullah Safi'i, ulama besar. Tahun 1950-an beliau kalau diundang pengajian di mana-mana selalu yang dipesankan sound system. Cek 1 2 ya. Saudara bisa bayangkan tahun 1950-an teknologi belum canggih. Itulah hebatnya ulama-ulama kita. Teknologi belum canggih, sound system belum maju seperti sekarang, tapi luar biasa. Yang dipesan Allah yarham Kiai Haji Abdullah Safi'i kepada murid-muridnya dalam rangka tabligh akbar dan pengajian, soundnya harus bagus. Sama seperti Masjid Nur Aini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, selama berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah dan jangan pernah takut salah untuk berbuat. Nabi sudah membuktikan kok. Ujian, rintangan, tantangan, hadangan pasti akan datang silih berganti. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda Kelurahan Sungai Beringin ya. Para pemuda, teruslah berjalan kalian di atas nilai-nilai kebenaran. Sementara kalau ada orang yang mengkritik, orang mencaci, orang memaki, diamkan saja. Jadikan cacian, makian, kritikan menjadi pupuk yang menyuburkan kalian hari esok lebih baik dari hari ini. Jadikan kritik itu, cacian, makian sebagai pupuk. Akarnya menembus ke perut bumi, kuat sekali dia. Hari esok kalian akan bisa lebih baik daripada hari ini. Tetapi kan sifat manusia nggak begitu, saudara. Sifat manusia itu senangnya dipuji, disanjung, dan dipuja. Betul apa tidak? Tak suka kalau dicaci, dihina, dikritik. Manusia itu nggak suka. Nggak percaya, nanti nih selesai pengajian dari Masjid Nur Aini, di jalanan saudara ketemu perempuan cantik, saudara bilang, "Mbak, kamu cantik deh." Mungkin itu perempuan jawabannya cuma, "Ah, abang bisa aja." Walaupun jawabannya cuma "ah, abang bisa aja", saya yakin lubang hidungnya tetap saja megar. Betul apa tidak? Kenapa? Watak kita senang dipuji, disanjung, dipuja. Tapi ketahuilah, sanjungan
pujaan itu sering membuat kita terlena. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda, jangan terlena, membumbung tinggi, terbang mengangkasa ketika dipuji, karena itu membuat kita menjadi lengah. Tapi sebaliknya, cacian, makian, kritikan, jadikan itu pupuk supaya hari esok kalian bisa lebih baik daripada sekarang ini. Bapak Ibu, karena itu Nabi sudah mencontohkan kepada kita tuh, berjalan di atas nilai-nilai kebenaran akan ada tantangannya. Nabi luar biasa mendapatkan ujian, saudara. Bukan cuma teror mental, bukan cuma teror fisik, tapi beberapa kali dalam sejarah kita baca Nabi hampir mengalami pembunuhan. Beberapa kali Nabi akan dibantai dan dihabisi. Inilah konsekuensi dari sebuah kebenaran. Inilah resikonya. Ketika berjalan di atas nilai kebenaran, istiqomah, janganlah lagi berpaling. Apapun resikonya, jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa demi syariat agama siap dilakukan. Ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai pun sudah. Tapi kelihatannya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam akan bertambah besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang ada yang nyautin, namanya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu. Dia punya keluarga, famili, handai tolan. Nanti kalau keluarga besarnya nuntut balas, kita bagaimana? Kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, gampanglah itu. Kita ini orang-orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Nah, preman bahasa tembilahannya apa preman? Sama ya. Masing-masing suku punya preman. Kumpulin premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, wah, idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara, setuju apa enggak? Setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab dari belakang nyautin, udahlah, nggak usah lama-lama, besok malam saja kita bantai Muhammad. Kata Abu Jahal, oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi malam ini yang ikut rapat, jangan sampai membocorkan keputusan rapat malam ini. Siapa yang membocorkan keputusan rapat, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanyain sama istrinya, Pak, rapatnya kok malam betul, Bapak rapat apa rapet? Rapat, Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu ya. Iya, Pak. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya,
Jeng, ono apa Mbak Yu? Ngano lo jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya jeng ya. Ya Mbak Yu, terima kasih. Ini tetangga ngomong lagi sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Ya tadi itu dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Selesai maghrib kota Mekah sepi. Lepas isya makin sunyi. Mendekati tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah cuma ada 3 orang. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, labaik ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah, saudara bisa bayangkan gantiin tidur saat rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Nah, hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika itu masih sangat muda belia. Beliau tahu resikonya mati, tapi demi sebuah kebenaran, berjalan di atas syariat agama, beliau nggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ali, kamu gantikan saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar saja yang sudah tuaan sedikit itu. Baik ya Rasulullah, saya akan tidur menggantikan Tuan. Berangkatlah Tuan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, labaik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Ya Rasul, tunggu sebentar, ini orang-orang kafir Quraisy ngepung rumah kita ini, bagaimana caranya kita keluar? Terjadi mukjizat saudara. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi bersama Abu Bakar lewat, nggak lihat. Ketahuilah, sadarilah bahwa ketika kita berjalan di atas nilai kebenaran, menegakkan syariat agama, jundullah akan datang membantu kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun, beliau berhasil merubah peradaban dunia. Apa konsep baginda Nabi? Kok bisa dalam waktu yang begitu singkat berhasil merubah peradaban dunia dengan menebarkan risalah agama? Sampai jam berapa ini pidatonya di sini? Sampai jam berapa? Jam 11. Ikut nyumbang 5.000 sampai jam 11. Pertama, konsep
baginda Nabi dalam menebarkan risalah dakwah. Dalam waktu yang relatif singkat beliau berhasil banyak pengikutnya. Itu karena beliau menggunakan sistem ana awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Inilah kunci keberhasilan baginda Nabi. Orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintahnya disebarluaskan kepada orang lain. Itu pemimpin sejati. Ucapan dengan perbuatan sama. Sebelum diperintahkan kepada orang lain, Nabi mengerjakan lebih dulu. Contoh, Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah hidup Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada duit menginap. Beliau pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Lewat sejarah kita tahu baginda Nabi itu sepertiga malam yang akhir sudah bangun mengerjakan sholat tahajud. Bu, ibu sering bangun tengah malam ngapain? Lain urusan itu. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sholat tahajud, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya juga tahu orang-orang Sungai Beringin nih, banyak yang kakinya pada bengkak di sini nih. Asam urat. Pantas kalau Nabi diikuti, pantas kalau ucapannya dipatuhi, pantas kalau ajakannya dikerjakan oleh para sahabat. Ana awwalun wajibun, aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Ini diantara konsep keberhasilan Nabi. Ucapan dengan perbuatan sama. Yang kedua, Nabi menebarkan risalah Islam, syariat agama. Beliau prinsipnya taklilut takalif, menyedikitkan beban. Inilah syariat agama Islam. Islam tidak memaksakan sesuatu kepada pemeluknya. Islam bukan agama yang memaksakan. Ketika pemeluknya di luar batas kemampuan, maka kewajibannya juga ikut berkurang. Disebut taklilut takalif. Bahasa gampangnya begini, saudara, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Inilah yang disebut taklilut takalif. Syariat Islam tidak saklek, letterlek. Islam bukan agama yang memaksakan pemeluknya, tapi Islam mengikuti kemampuan individu pemeluknya. Contoh, sholat hukum asalnya wajib berdiri. Betul apa tidak? Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Taklilut takalif. Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Inilah bukti Islam tidak memaksakan. Sesuai kemampuan pemeluknya. Bodoh. Bodoh tahu bodoh. Dungu. Dungu tahu dungu.
Tolol. Tolol, tahu tolol? Tolol itu minum es ditiup, tolol itu. Bodoh kalau ada orang yang bilang syariat Islam menambah beban kepada diri manusia. Sesungguhnya syariat Islam memudahkan, mengurangi, mengangkat beban yang memang sudah ada pada diri manusia. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Kadang-kadang yang terjadi ini, otak kita sendiri yang bikin susah syariat agama. Itu karena kita pakai otak kita sendiri. Karena itu jangan jauh dari ulama-ulama, jangan jauh dari tuan guru kita, jangan jauh dari kiai kita. Kalau pengen tahu cara bikin tempe, tanya sama tukang tempe. Kalau pengen tahu cara bikin tahu, tanya sama tukang tahu. Kalau ingin tahu bagaimana syariat agama, dekati tuan-tuan guru kita, tanya sama mereka, jangan pakai otak kita sendiri. Kalau pakai otak kita sendiri, sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, taklilut takalif menyedikitkan beban. Pak, saya sholat kalau terlalu lama baring, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh, saudara. Kemampuan berkurang, penekanannya otomatis menurun. Sholat wajib berdiri. Nggak sanggup, boleh duduk. Nggak sanggup, boleh berbaring. Nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau masih pakai isyarat nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke Masjid Nur Aini, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Dahulu di zaman Nabi ada orang datang lapor tergopoh-gopoh. Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa mas? Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tegangannya tinggi, syahwatnya gede. Tapi coba kita lihat, perhatikan saudara, orang-orang dulu itu, mereka walaupun ilmunya sedikit, tapi diamalkan ilmunya, hidupnya jadi berkah. Apa buktinya? Walaupun salah, jujur, akui kesalahannya. Kenapa? Mereka ilmunya sedikit, diamalkan, ngikutin kebenaran. Orang sekarang ilmunya banyak, begitu salah cari pembenaran. Jelas? Ini kan lagi musim cari-cari pembenaran. Ada maling kambing ketangkep polisi, ditanya, "Bang, kenapa abang maling kambing?" "Oh, saya tak maling kambing Pak Polisi, saya maling tali, saya nggak tahu di ujungnya ada kambing." Cari-cari pembenaran lah. Siang-siang bulan puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong ya Rasul. Jujur lapor. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong, ya nyelonong lah. Konteksnya taklilut takalif, menyedikitkan beban. Syariat Islam mengangkat beban yang sudah ada sama kita, meringankan hidup ini.
bukan bikin susah, bukan bikin sulit. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, bayar kifarat, bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Merdekakan budak. Maaf ya Rasul, saya nggak punya budak. Nggak punya. Yang kedua lah, menurun ini. Kemampuannya berkurang, dendanya menurun. Kalau kamu nggak sanggup merdekakan budak, yang kedua, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain, nggak boleh diselang-seling. Puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangankan puasa 2 bulan, yang sebulan saja saya nyelonong. 2 bulan bisa 2 kali nyelonong saya. Kalau nggak sanggup, yang ketiga dah, turun lagi saudara. Jenis dendanya, jenis kifaratnya turun lagi. Yang ketiga dah, apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai mereka kenyang. Sanggup apa enggak? Maaf ya Rasul, enggak sanggup. Jangankan kasih makan 60 orang, di rumah itu istri saya sehari masak 3 hari libur. Nabi masuk ke dalam bilik, enggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, Mas, ini korma bawa pulang, nanti sedekahkan sama orang yang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apes bener nih orang. Marah Nabi? Enggak. Beliau malah tersenyum. Kata baginda Nabi, ya sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan keluargamu. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Inilah syariat Islam. Ketika kemampuan berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basiru wala tunaffiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ini hadis Nabi, ini yang harus kita amalkan. Permudah urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Maaf, hadis ini rupa-rupanya banyak yang salah ngamalin. Malah dibalik, yang dianjurin sama baginda Nabi, yang diperintahkan baginda Nabi, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Ini dibalik. Kalau memang masih bisa dibikin sulit, kenapa jadi dipermudah? Kalau masih bisa ditakut-takutin, kenapa mesti dikasih harapan? Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini kan yang terjadi. Coba lihat sajalah, kita ini sudah hampir 25 tahun reformasi, tapi birokrasi tetap saja terasa sulit. Saya nggak tahu, pemerintah kita juga sudah mencoba membongkar itu semua, tapi memang oknum-oknumnya saja berperilaku negatif. Pemerintah, saya yakin keseluruhannya sudah ingin membongkar, tapi karena oknum-oknumnya ngamalin hadisnya terbalik. Persulit, jangan dipermudah. Akibatnya ujung-ujungannya tetap saja memakai fulus. Mafil fulus mamfus. Makanya ujungnya praktek korupsi tetap saja merajalela. Kenapa? Itu tadi ngamalin hadis Nabi kebalik. Yang disuruh permudah, ini yang dipraktekkan malah persulit, persusah.
Akibatnya kalau mau lancar, ya ujung-ujungannya tetap saja fulus. Betul apa tidak? Makanya korupsi terus saja masih terjadi. Oknumnya ngamalin hadis kebalik. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Sampai-sampai ada anekdot soal korupsi ya. Di akhirat, penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar bisa silaturahmi. Yang kedua, biar bisa saling mengunjungi. Maka sepakatlah penduduk sorga dengan penghuni neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Tentu penghuni neraka jengkel, marah-marah. Mas, oi, penduduk sorga, cepat bikin jembatannya. Kita sudah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Bang, bagaimana kami mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan di tempat abang semua. Tak ada yang bangun di sorga itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, taklilut takallif, menyedikitkan beban. Karena itu pesan saya kepada jamaah Masjid Nur Aini, dekatlah kita terus dengan tuan-tuan guru kita, dekatlah terus kita dengan para kiai, para ulama, untuk menimba ilmu secara langsung dari mereka. Maaf, kemajuan pesat teknologi memilih orang untuk langsung berguru kepada Mbah Google. Betul apa tidak? Tadi sudah saya ilustrasikan, kalau kita pengen tahu caranya bikin tempe, tanyalah sama tukang tempe. Kalau kita ingin tahu dan belajar tentang ilmu agama, datang ke majelis-majelis taklim. Masjid Nur Aini, saya yakin syiarnya luar biasa. Ada pengajian rutin di sini. Betul ya? Tuan guru, para ulama, para kiai kita mengajar berbagai macam literasi kitab kuning di sini. Inilah tempatnya kita mencari ilmu agama, supaya ibadah kita makin berkualitas dan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak dilandasi dengan ilmu. Satu hari iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Satu hari Nabi mau masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dari luar iblis dari dalam masjid lari terbirit-birit, hampir menabrak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau masuk ke dalam masjid, iblis lari terbirit-birit dari dalam masjid. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan. Saudara, jangan menganggap di masjid ini daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya tambah gemuk. Oh, dengan berbagai macam tipu daya, iblis mengganggu dan menggoda hati kita untuk tidak beribadah. Saudara tadi mau datang ke Masjid Nur Aini, mau menghadiri safari dakwah, apa iblis nggak menggoda kita saat kita ada di rumah? Digoda hati kita tuh. Dah, nggak usahlah datang ke Masjid Nur Aini, sudah di rumah saja. Sinetron Ikatan Cinta sedang ramai-ramainya. Iblis menggoda hati kita.
Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Nur Aini jihad lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau pengajian, safari dakwah, tabligh akbar. Datanglah saudara ke sini. Saudara, jangan dibilang iblis nyerah, tetap menggoda hati kita. Kata iblis, ya sudahlah, kau datang saja ke pengajian sana. Nanti sampai pengajian kau ngobrol saja dengan teman sebelahmu. Iblis tuh, oi, oi, iblis. Saudara jihad, lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakalan nyerah saudara, dia goda lagi hati kita. Ya sudah, kau nanti sampai masjid, sampai pengajian tak usah ngobrol, diam saja, duduknya nyender tapi tidur. Begitulah iblis, dengan daya dan upaya dia goda kita supaya lalai untuk beribadah. Lari iblis dari dalam masjid, terbirit-birit, dipanggil sama Nabi, Om, udah dengerin aja lah. Kata Nabi, iblis, kenapa kamu lari terbirit-birit dari dalam masjid? Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid saya mau gangguin orang yang sedang sholat. Terus di pojok masjid saya lihat ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati, makanya saya lari keluar terbirit-birit. Kata Nabi, kau aneh iblis. Sama orang yang lagi sholat kau berani, sementara yang lagi tidur kau takut setengah mati. Ya Rasulullah, yang lagi sholat sih orang bodoh. Saya masukkan rasa was-was dalam hatinya juga sholatnya pasti batal. Tapi yang lagi tidur itu tuh ya Rasulullah, itu orang alim. Kalau dia terbangun, lalu dia memberikan ilmu tentang tata cara sholat yang baik dan benar kepada orang yang batal, seumur hidup saya tidak akan bisa menggoda yang itu tadi tuh. Mendingan saya menggodanya, saya pending saja. Inilah gambaran bahwa jangan sampai ibadah kita landasannya tanpa ilmu. Di masjid ini, di majelis taklim ini, tempat kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita supaya punya nilai di sisi Allah Subhanahu. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam rangkaian safari dakwah, saya ingin mengajak kita semua untuk memperbanyak ibadah yang landasannya ilmu. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan sedikit pun. Sementara itu perbuatan maksiat yang kita kerjakan, bukan kita menzolimi Allah, tetapi sesungguhnya kita menzolimi diri kita sendiri. Setembilahan orang gak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Seriau orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah ghaniyun, maha kaya. Tapi perbuatan-perbuatan itu, baik atau buruk, itulah yang akan kembali menimpa diri kita. In khairan fa khairun, wa in sarran fa sarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Sementara kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan berpulang buat dirimu juga. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, zohirnya orang tersebut menerima kebaikan kita. Betul apa tidak? Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Umpama nanti selesai pengajian, Pak anggota dewan, Pak Marzuki ngasih saya amplop 10 juta. Umpama lah, umpama.
Zohirnya Pak Marzuki berbuat baik kepada saya, tapi hakikatnya Pak Marzuki berbuat baik bagi dirinya sendiri. Sebab pesan Nabi, ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita. In khairun fa khairun wa in sarun fa sarun. 3 inilah yang mengantar dan mengiringi jasad kita. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Tak seorang pun anak kita mau menemani ke liang lahat. Betul apa tidak? Dilahirkan, kita besarkan, kita sekolahkan, kita didik. Begitu jasad kita diturunkan orang ke liang kubur, diuruk dengan tanah, boleh jadi anak kita paling kenceng nginjek tanahnya. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah yang megah, kendaraan yang serba mewah, kita beli dengan ratusan juta, kebun berhektar-hektar, kios boleh jadi di mana saja, akan kita tinggalkan, dan itu cuma jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup kita nggak akan mau dia menemani. Nih Pak, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita cuma manis di bibir, tak bisa memberikan bukti. Ketika jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, istri paling cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan abang betah di dalam, tak usah naik-naik lagi bang." Cuma di bibir cintanya, jasad kita diturunkan orang, nggak mau nemani. Bu, sekarang ibu-ibu mati duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ini ya, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami sedihlah. Kami menjadikan istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Sedihlah kami. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Oh, ibu pun jangan salah sangka. Kami nih para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya pula ini. Ternyata yang menemani kita amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Maka yang ketiga, saya ingin mengajak kita semua untuk memperbanyak amal ibadah. Saya teringat dengan sebuah makalah, innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu akan jadi cerita setelah dia tidak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka berbuatlah baik-baik agar ketika kita tinggalkan alam dunia ini, orang mengingat kita dengan perbuatan yang baik-baik. Saya tanya masjid, jamaah Masjid Nur Aini, saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Yang jawab 30 orang. Mau memperbanyak kebaikan? Nah, lumayan 50 orang. Ini yang hadir ada 50 orang ini. 100 orang ada. 1.500 campur yang gaib. Saudara-saudara mau memperbanyak kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Mau sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000 lagi. Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri Haikal cuma 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya.
Saya akan bacakan sholawat, ibu bapak nanti sedekah, teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, isi seikhlasnya. Sedekah itu kan yang penting ikhlasnya, betul? Soal besarnya mah nomor satu. Buat apa sedekah kecil tapi nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar, yang penting ikhlas. Bu, ibu bawa uang nggak? Alhamdulillah, mulai malam ini dan seterusnya kalau hadir di pengajian, hadir di masjid, jangan dibiasakan tak bawa uang, biasakanlah bawa uang. Kita pengen ke Pekan, bawa uang 1 juta, masih takut kekurangan di tengah jalan, betul apa enggak? Itu di dunia. Kita datang ke masjid, kita ke majelis taklim, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke akhirat. Perjalanannya jauh, nekat kalau nggak bawa bekal. Maka hadir di pengajian, hadir di masjid, mulai malam ini dan seterusnya, biasakan bawa uang.